Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Nahdlatul Nadimah, NPM 20110804444. Di sini saya akan memaparkan hasil laporan saya tentang studi kasus tentang peserta didik yang sering membolos di SMP Negeri 7 Sungai Raya. Oke, langsung saja kita simak videonya ya. Latar belakang, berdasarkan survei yang dilakukan oleh peneliti di SMP Negeri 7 Sungai Raya, ditemukan ada beberapa peserta didik yang kurang disiplin, khususnya sering membolos. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 7 Sungai Raya. Peneliti berharap peserta didik yang bersangkutan dapat menyadari bahwa perilaku ini dapat merugikan dirinya sendiri dan dapat berdampak pula pada proses belajar dan pembelajaran. Tidak hanya ketinggalan materi pembelajaran, perilaku peserta didik yang sering membolos ini juga dapat membuat dirinya tinggal kelas. Berbagai alasan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam masalah membolos ini dengan berjudul penelitian studi kasus tentang peserta didik yang sering membolos di SMP Negeri 7 Sungai Raya pada tahun 2017. Pengertian kasus yang dibahas, menurut Sutima, tahun 2013, halaman 115 mengatakan, disiplin berasal dari kata disipel, yang artinya belajar secara sukarela, mengikuti pemimpin dengan tujuan dapat mencapai pertumbuhan dan perkembangan secara optimal. Jadi, dapat disimpulkan, disiplin yang dimaksud di sini adalah sikap penuh rasa tanggung jawab serta kepatuhan untuk menjalankan seluruh ketentuan maupun aturan yang berlaku dalam setiap kegiatan atau tugas yang dimiliki setiap individu. Kemudian, menurut Imron, tahun 2011, halaman 89 mengatakan ada beberapa jenis ketidakhadiran peserta didik di sekolah. Pertama, ketidakhadiran tanpa memberikan izin atau yang dikenal dengan membolos, truancy. Kedua, ketidakhadiran beberapa jam karena terlambat atau tardiness. Yang ketiga, ketidakhadiran dengan izin atau permission. Ketidakhadiran merupakan salah satu masalah yang berkaitan dengan kedisiplinan sekolah. Ketidakhadiran yang dimaksud dalam peneliti ini adalah membolos. Senada dengan pendapat di atas, menurut Kanga, tahun 2016 halaman 1 mengatakan, truancy is deliberate absence from school on the part of learners without the knowledge and consent of parent, yang artinya membolos adalah meninggalkan sekolah disengaja oleh peserta didik tanpa sepengetahuan dan persetujuan orang tua. Kemudian, tujuan identifikasi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mencari tahu faktor penyebab dari peserta didik yang sering membolos melalui beberapa tahapan. Kemudian ada sasaran studi kasus peserta didik yang membolos di kelas 8 SMP Negeri 7 Sungai Raya. Metode dan alat pengumpulan data. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan metode deskriptif adalah pemecahan masalah dengan menggunakan cara-cara tertentu untuk dapat mengetahui keadaan atau kejadian suatu subjek berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan. Jadi, metode ini menggunakan metode deskriptif. Kemudian, alat pengumpulan datanya yaitu panduan wawancara. Nah, teknik wawancara adalah cara pengumpulan data yang mengharuskan peneliti untuk mengadakan kontak secara langsung, lisan atau tetap muka face to face dengan sumber data, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dengan situasi yang sengaja dibuat untuk keperluan tersebut. Ini senada dengan pendapat. Analisis. Berdasarkan hasil identifikasi masalah menggunakan alat pengumpul data, panduan wawancara, dan pedoman observasi, didapatlah masalah khusus FM, yaitu sering membolos. Dengan masalah umum, yaitu takut ketika ia datang terlambat, maka ia akan takut masuk ke sekolah. Dan malas, ketika sudah sekali tidak masuk, maka FM akan mengulanginya lagi keesokan harinya. Adapun latar belakang masalah sebagai berikut. Yang pertama, keluarga. Salah satu penyebab FM sering membolos adalah keluarga. Karena FM tidak memiliki kedekatan dengan kedua orang tuanya, dan komunikasi yang kurang baik antar FM dengan ibu bapaknya. Ayah FM bekerja sebagai satpam di salah satu perusahaan yang membuat FM jarang ketemu sang ayah, yaitu jadwal sang ayah yang menggunakan shift pagi, sore, dan malam. Selain sang ayah yang sibuk bekerja, ibu FM juga bekerja di daerah Ambawang, Kubu Raya.
Tidak berbeda dengan sang ayah, Ibu FM bekerja bahkan sampai mengharuskannya untuk tidak pulang ke rumah itu. Dilanjutkan Ibu FM semata-mata untuk membantu ekonomi keluarganya. Dari hasil identifikasi FM, sejak kecil hingga saat ini, FM dan adik disuruh untuk tinggal bersama nenek dan kakeknya. Yang kedua, sekolah. Jarak yang terlalu jauh dari rumah ke sekolah dan alat transportasi yang tidak memadai, FM untuk ke sekolah juga menjadi faktor penyebab FM yang sering bolos. Kemudian yang ketiga, diri sendiri. Motivasi yang rendah dari diri sendiri juga menjadi faktor penyebab FM sering bolos. Rasa takut dan malas yang dimiliki oleh FM dikarenakan ia tidak mampu memotivasi dirinya sendiri untuk menjadi seorang individu yang produktif untuk dirinya sendiri. Kemudian diagnosis. Diagnosis merupakan langkah penetapan masalah yang dialami oleh subjek kasus berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang diperoleh dari hasil identifikasi sebelumnya. Maka, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor penyebab subjek kasus sering membolos adalah yang pertama, faktor internal adalah keadaan yang berasal dari dalam diri subjek kasus yang mempengaruhi subjek kasus sering membolos. Sering kesiangan sehingga membuat subjek kasus terlambat ke sekolah dan takut untuk masuk ke sekolah dan juga malas yang berkepanjangan. Kemudian yang kedua, faktor eksternal adalah keadaan yang berasal dari luar dari subjek kasus yang mempengaruhi subjek kasus sering membolos. Jarak jauh antara rumah menuju sekolah serta alat transportasi yang digunakan memakan waktu yang cukup lama. Kemudian prognosis. Setelah mengetahui faktor-faktor penyebab, maka direncanakanlah alternatif bantuan yang akan diberikan kepada subjek kasus secara bertahap dan berlanjut untuk mengatasi masalah yang sering membolos. Untuk mengatasi masalah subjek kasus, peneliti menggunakan pendekatan model konseling rasional emotif behavior therapy, di mana pada model konseling rasional emotif behavior therapy menggunakan teknik latihan menyerang rasa malu terhadap subjek kasus. Kemudian dilanjutkan dengan treatment. Setelah peneliti merencanakan beberapa alternatif bantuan yang akan diberikan oleh subjek kasus, maka dilaksanakanlah alternatif bantuan tersebut dengan tindakan sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan teknik menyerang rasa malu. Langkah yang harus dilakukan oleh subjek kasus hanyalah menyiapkan diri dan mentalnya sampai siap mungkin. Sebelum teknik dilaksanakan, peneliti bertanya terlebih dahulu kepada subjek kasus tentang hal apakah yang membuatnya merasa minder jika berada di lingkungan sekolah atau di dalam kelasnya. Peneliti juga memberikan bayangan apabila subjek kasus tidak dapat memperbaiki kebiasaan yang sering membolos, maka ia akan tidak naik kelas selanjutnya di tahun depan dan akan terus-terusan menjadi anak kelas 8. Selanjutnya follow up atau tindak lanjut. Yang pertama, subjek kasus akan tetap mempertahankan perubahan yang sudah ada, dan kedepannya subjek kasus akan tetap rajin ke sekolah, walaupun terlambat akan tetap masuk ke sekolah dan akan selalu ditingkatkan. Kemudian yang kedua, bekerja sama dengan wali kelas guna memonitor perkembangan dan perubahan pada diri subjek kasus agar tetap bertahan dan konsisten dalam perubahan, serta memberikan kesempatan kepada subjek kasus untuk mengeksplorasi kemampuan dan bakat yang ia miliki. Kemudian yang ketiga, bekerjasama dengan orang tua agar orang tua tetap membantu memonitor anaknya dalam perubahan dan perkembangan ke arah yang lebih baik, dengan memberikan pujian dan hadiah pada diri anaknya supaya perubahannya tetap bertahan dan selalu senantiasa memberikan dukungan dalam berbagai hal yang dapat menunjang perkembangan anaknya. Lanjut kesimpulan. Jadi, berdasarkan alternatif pemberian bantuan yang telah diberikan pada subjek kasus yang merupakan peserta didik di SMP Negeri 7, subjek kasus juga terlihat semakin menunjukkan perubahan yang positif, yaitu lebih rajin masuk ke sekolah dibanding tahun sebelumnya. Wawancara dengan teman subjek kasus berdasarkan hasil evaluasi dengan teman subjek kasus kini menjadi anak yang lebih rajin dan lebih bersemangat untuk ke sekolah karena subjek kasus tidak mau lagi ketinggalan kelas. Wawancara dengan subjek kasus berdasarkan hasil evaluasi dengan subjek kasus, ternyata subjek kasus merasa sekarang banyak mengalami perubahan yang ia sendiri rasakan pada dirinya.
Kemudian subjek kasus kini merasa menjadi pribadi yang lebih bahagia dan senantiasa bersyukur dengan apa yang dia miliki. Alasan subjek kasus menjadi bahagia dan bersyukur karena ia merasa tetap didukung oleh orang tua untuk tetap ke sekolah walaupun ia tidak naik sekolah dan tetap masih bisa bersosialisasi dengan teman walaupun tinggal kelas. Dan teman-teman lama pun masih bersedia membantu jika FM mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Kemudian saran dari hasil laporan yang telah saya buat, berdasarkan kesimpulan di atas bahwa upaya pengentasan permasalahan peserta didik yang sering membolos disarankan untuk memberikan pengertian dan perhatian yang intensif dalam membimbing dan memperhatikan perkembangan diri subjek kasus. Oleh sebab itu, maka perlu kerjasama antar guru pembimbing, wali kelas, guru mata pelajaran, dan orang tua dari subjek kasus. Demikianlah pemaparan hasil laporan tentang studi kasus peserta didik yang sedang membolos di SMP Negeri 7 Sungai Raya. Sekian, jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.